dengan adanya PBG MBR, biaya-biaya itu hilang. Sudah disediakan yang menggambarnya. Betul. Ya, jadi otomatis sesuai prototip yang sudah disediakan. Berdasarkan luasnya itu ya Pak ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kembali bersama saya di podcast Kamonesan. Kamis obrolan seru dan santai. Oke, hari ini begitu ceria, berteguh semangat ya Rima ya. Oke. Hari ini saya seperti kita saksikan bersama sudah ditemani oleh co-host saya yang segar, yang selalu energik, Teh Rima Rusti. Sehat Teh Rima? Alhamdulillah Pak Ayep, sehat juga. Harus sehat dong. Teh Rima, pada hari ini kita kedatangan tamu yang seperti biasa spesial di bidangnya, yaitu Pak Saepullah ST. Yeah. Beliau adalah analis muda ya. Analis muda penata perizinan ahli muda. Oke, penata perizinan ahli muda di DPMPTSP Kota Cimahi. Terima, hari ini kita akan membahas yang namanya PBG MBR ya. Seperti kita ketahui ya Pak Aep, bahwa legalitas bangunan itu dari awal itu ada yang namanya IMB, kemudian ada PBG dan sekarang ada PBG MBR. Oke, saya langsung aja nih. Apa itu PBG MBR Pak Aep? Oke ya, langsung saja mungkin ya Pak Yep ya. Makasih atas kesempatannya. Kalau kita lihat PBG MBR ini ya, kita bisa artikan persetujuan bangunan gedung, yaitu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, jadi di sini sebetulnya PBG MBR ini diperlukan kita layani untuk masyarakat yang tentunya yang berpenghasilan rendah itu bisa mengajukan permohonan tersebut sesuai mungkin nanti ada beberapa kriteria yang bisa kita sampaikan. Maksud berpenghasilan rendah di sana, maksudnya ada nggak ranknya itu berapa per bulan gitu Pak? Apakah misalnya di bawah 5 juta atau di bawah 10 juta atau berapa tuh? Kalau masalah kriteria itu sebetulnya ada ya di dalam perwal kita, yaitu perwal nomor 2 tahun 2025. Nah, di situ dinyatakan kriterianya yang mana PBG MBR ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki tidak lebih dari 7 juta rupiah itu bagi yang belum menikah. Per bulan itu. Iya, per bulan. Nah, bagi yang sudah menikah itu di 8 juta rupiah. Begitu. Itu kalau kita lihat kriteria yang sesuai dengan perwal kita ya, seperti itu. Itu berarti 7 juta 8 juta ke bawah ya. Ya, jadi si masyarakat itu yang memiliki 7 juta ke bawah atau 8 juta ke bawah. 7 juta itu tidak bisa ya Pak? Tidak masuk kriteria bagi yang istilahnya masih single. Tapi kalau yang sudah menikah kan itu ranknya 8 juta. 8 juta saja. Yeah. Maksimal gitu ya Pak? Ya, itu posisinya di posisi maksimal gitu ya. Mungkin Pak ada syarat yang lebih spesifik nggak untuk masyarakat nih yang mau ngajuin persyaratan permohonan untuk persetujuan bangunan gedung PBG MBR ini? Oke. Nah, untuk persyaratan mungkin kan kita ada persyaratan secara administrasi ya. Secara administrasi. Persyaratan administrasi ini itu kan bagi pemohon itu hanya dibutuhkan kartu tanda penduduk atau KTP ya. Kemudian si pemohon itu juga melampirkan nanti formulir permohonan, ada surat pernyataan. Jadi surat pernyataan sesuai kriteria tadi. Oh, jadi pemohon itu nanti akan diberi formulir dari loket mungkin ya, loket layanan berupa surat pernyataan yang mencakup poin-poin seperti tadi. Iya, betul itu. Itu daftarnya bisa secara online atau kita si masyarakat itu harus datang ke DPMPTSP? Karena kita kan sudah online ya. Nah, itu bisa kalau memang masyarakat
bisa secara online silakan, tetapi kalau misalnya ada yang masih bingung silakan untuk mendaftarkan dan berkonsultasi dengan kami di DPMP-TSP lantai 2. Jadi nanti mungkin sebelum persyaratan lengkap, nah kita cross check dulu sehingga nanti ketika masuk ke dalam sistem itu tidak tidak ada istilah dikembalikan gitu. Jadi posisi persyaratannya sudah lengkap. Nah di situ karena kalau sudah masuk ke dalam sistem kita ada istilahnya verifikasi mungkin. Progres waktu yang tentunya di Perwal ini kan dikatakan bisa kalau misalnya Perwal kita itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Dari pengajuan itu. Ya. Khusus untuk MBR atau? Ini khusus untuk MBR. MBR maksimal 3 jam ya. terbit gitu ya. Setelah PKKPR ya, setelah PKKPR non berusahanya terbit. Jadi sebelumnya memang ada persyaratan pendukung dulu ya, Betul. Pak? Jadi PKKPR non berusaha itu harus selesai terlebih dahulu. Jadi 3 jam ini yaitu setelah secara tata ruangnya selesai baru masuk ke proses SIM-BG yaitu menuju PBG MBR. Oke. Nah tadi Pak Ep saya tertarik itu yang penghasilan 7 juta sampai 8 juta ya terima. Itu kalau 7 juta yang masih single. Berarti kalau terima single atau? Aduh udah sold out. Berarti masuknya ke 8 ya, juta ya. Insya Allah. Kalau sesuai kriteria bisa. Yang 7 juta 8 juta itu yang menyatakan bahwa dia itu berpenghasilan rank segitu, apakah harus ada tanda tangan atau misalnya cap dari instansi tertentu atau misalnya kalau misalnya slip gaji atau gimana? Nah gitu, apakah ada slip gaji atau surat keterangan dari instansi ataukah misalnya dia itu adalah seorang pengusaha gitu ya, wira swasta yang tidak bisa menunjukkan slip gaji itu gimana kalau seperti itu? Nah itu kan kalau misalnya seperti itu biasanya dia sebagai pengusaha ya, pengusahanya tetapi kan biasanya mikro ya, jadi usahanya kecil. Nah kalau usaha kecil biasanya kan dia memiliki dari kelurahan misalnya ya surat keterangan misalnya penghasilannya seperti apa, nah itu bisa sebagai acuan juga. Nah kemudian kalau yang dari pabrik ataupun dari instansi lain perusahaan itu kan biasanya ada slip gajinya. Nah itu slip gaji bisa dibuktikan mungkin ya Pak. Betul, itu sebagai bukti ya. Sebagai syarat. Nanti kan itu eviden dari pernyataannya. Surat pernyataan pendukungnya mungkin sebagai ya Pak. Pendukungnya. Cuman yang jadi utamanya itu kan surat pernyataan itu harus ada gitu. Nah didukung oleh tadi eviden yang barusan slip gaji ya bagi yang memiliki. Tapi kalau yang nggak memiliki yang model tadi usaha mungkin dia bisa bikin keterangan cukup ya misalnya NIB-nya nih, NIB-nya kan jelas misalnya usahanya apa. Nah kalau memang usahanya mikro misalnya atau usahanya UMKM ya gitu, nah itu kan jelas ya dia punya rank gitu ya, batasan dia penghasilan per bulan itu bisa disampaikan. Nah itu juga bisa sebagai acuan kita juga, karena kita kan nggak mau memberatkan masyarakat juga terhadap persyaratan gitu. Kalau memang itu masuk kriteria, kemudian ketika misalnya kita lihat ke lokasinya memang ini layak gitu ya, dengan luasan tanahnya yang layak, kemudian dia permohonannya tipenya yang sesuai dengan aturan yang ada di kita, tentunya itu bisa kita sikapi atau kita bisa tindak lanjuti. Pak Ep, ini regulasi Pak Ep, apakah sudah ada regulasi terkait PBG MBGR ini? Kalau regulasi mungkin tadi udah saya sampaikan ya, sesuai dengan Perwal nomor 2 ya tahun 2025. Di situ itu kan dinyatakan bahwa ini tuh tentang pembebasan retribusi dan percepatan pelayanan persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah ini sudah terbit pada tahun 2025 ini. Jadi regulasi ini sebagai acuan kita saat ini gitu. Untuk PBG MBR ini ya terima ya. Oke Pak, untuk selanjutnya mungkin tipe apa saja sih yang diterapkan dalam PBG MBR ini?
seperti misalkan apakah ada luas lahan, misalnya maksimal berapa, terus harus ada tipe-tipe rumahnya harus kayak gimana gitu Pak? Oke. Nah, kalau untuk tipenya, kalau sesuai yang ada di Perwal itu ada 2 ya. Tipenya itu tipe 36, kemudian dengan tipe 48. Jadi itu yang sesuai yang ada di Perwal kita. Namun kalau kita melihat dari prototip itu ada beberapa banyak tipe sebetulnya. Tapi kita bicara yang ada sesuai dengan aturan ARD kita aja ya. Gitu. Jadi memang tipe yang ada di kita itu. Jadi kalau misalnya masyarakat Kota Cimahi ingin mengajukan, berarti nanti dipilih itu tipe itu. Sesuai prototipe yang telah disediakan berarti ya? Ya, prototipenya kan banyak, ada kurang lebih ya 14 ya di dalam sistemnya itu. Nanti mungkin dari sistem itu dipilih sesuai dengan yang ada di Perwal kita, disesuaikan kira-kira tipe 36 yang tentunya untuk tata ruangnya itu yang sesuai dengan keinginan yang mana gitu kan. Jadi memang PBG MBR ini si pemohon itu sudah tidak ada lagi ya ditugaskan untuk membuat gambar. Misalnya mereka si pemohon ini mencari orang yang bisa menggambar atau mencari konsultan misalnya gitu kan. Dan itu kan cukup membutuhkan biaya yang tidak cukup kecil ya, kan cukup besar gitu kan. Nah, dengan adanya PBG MBR, biaya-biaya itu hilang. Sudah disediakan yang menggambarnya. Betul. Jadi gambarnya itu sudah ada di dalam sistem. Ya, jadi otomatis sesuai prototip yang sudah disediakan. Berdasarkan luasnya itu ya Pak ya? Ya, berdasarkan luas tipe yang tadi gitu. Boleh disebutkan mungkin Pak luas spesifik yang boleh masuk ke daftar PBG MBR nih? Ya, kalau untuk spesifiknya mungkin luas tanah ya. Kalau luas tanah itu mungkin tidak lebih dari 200 meter ya kalau luas tanah. Nah, kalau bangunannya itu antara tipe 36 dan 48. Ya, okay. Nah, kalau misalnya ada yang lebih dari itu mungkin itu tidak masuk kriteria. Tapi kalau kurang dari itu istilahnya bisa ditindaklanjuti gitu. Okay. Terima Pak Aep, ini kita sangat menarik sekali nih terkait PBG MBR ini, dan pasti masyarakat khususnya di Kota Cimahi yang sudah tahu pasti sangat inginlah mungkin betul. Mengambil program ini. Nah, karena keterbatasan waktu ini kita terima, mungkin nanti bisa kita di sesi kedua ya PBG MBR Pak Aep. Mangga. Siap. Oke, kita langsung saja ke kesimpulan terima tentang pembahasan kita PBG MBR ini ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini ya tentang PBG MBR ini mungkin ada beberapa persyaratan untuk bagi masyarakat yang mau mendaftarkan bangunannya atau yang akan berencana ya Pak mungkin. Jadi pertama adalah biasanya KTP mungkin dibutuhkan ya itu Pak. persyaratan administrasi. Persyaratan administrasinya ada KTP, sertifikat tanah. Terus untuk masyarakat yang berpenghasilan kalau belum menikah mungkin ya Pak maksimal di 7 juta dan telah menikah maksimal di 8 juta. Lalu siapapun yang akan mengajukan PBG MBR ini siapa aja boleh asal telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi. Mungkin Pak ada sedikit himbauan tidak untuk masyarakat terkait PBG MBR ini? Himbauan untuk masyarakat tentunya ada, tetapi sebelum saya masuk ke himbauan mungkin ini hanya menginformasikan aja ya. Jadi di PBG MBR ini di Kota Cimahi sedikit ada kendala tentunya. Nah, kendalanya itu karena memang Kota Cimahi ini luasannya sangat kecil ya. Kecil, kemudian lahannya kecil, kemudian harga tanahnya juga cukup mahal. Dan ini pun sebetulnya dari pemerintah pusat itu diperuntukkan juga untuk perumahan kan. Sedangkan kan kalau yang di kita itu yang mengajukan perseorangan. Karena memang untuk yang perumahan itu ada kemungkinan keberatan di harga tanah dan tentunya
di Kota Cimahi luas tanahnya dan tanah yang cukup untuk perumahan MBR ini saya kira sudah tidak ada. Dan kalaupun ada, ya tadi itu terbatas. Kemudian apakah masuk nggak dengan kriteria harga? Misalnya kan nanti untuk harga jualnya cukup nggak itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu, untuk istilahnya misalnya di kisaran harga umumnya itu kan di kisaran 169 juta sampai 200 juta rupiah kurang lebih ya mungkin ya untuk harga. Apakah masyarakat yang dengan tadi kriteria tadi itu bisa untuk mencicil itu masuk itu tidak gitu. Nah, kalau harga antara 169 sampai 206 itu jelas masyarakat mampu. Namun untuk perumahan itu sendiri menjual dengan harga itu bisa enggak? Gitu ya. Ada kemungkinan berat karena dengan harga tanahnya pun sudah cukup mahal. Nah itu jadi itu yang menjadi kendala di kita. Kita sebenarnya pengen mensosialisasikan ke masyarakat ya, untuk masyarakat bermohon ke kami, ke DPMPTSP. Karena apa? Karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya bisa membantu masyarakat. Dengan adanya program pemerintah Betul, ini program pemerintah yang cukup baik lah, cukup bagus, sangat bagus ya. Karena apa? Retribusi itu kan gratis. Jadi retribusinya Rp0. Kemudian secara teknis ya gambar konstruksi itu hilang. Kita sudah tidak membayar konsultan lagi gitu kan. Nah, itu mungkin yang menjadi kendala di kita. Namun demikian, kalau ada misalnya tanah kosong yang sesuai kriteria, kemudian membangunnya bisa sesuai dengan atau mengajukan sesuai dengan prototip yang ada di dalam SIMBG, silakan gitu ya untuk segera ya, betul. Jadi mungkin untuk himbauan ya, silakan bagi masyarakat ya yang menginginkan PBG MBR yang masuk kriteria dari apa yang telah saya sampaikan barusan ya, untuk segera mengajukan permohonan PBG MBR ini ke DPMPTSP, yaitu ke MPP Kota Cimahi lantai 2 gitu. Jadi buat siapapun mangga wargi Kota Cimahi yang akan dan tertarik mungkin ya untuk mengajukan permohonan PBG MBR-nya, mangga nanti ada juga pendampingan di kita di pelayanan DPMPTSP Kota Cimahi lantai 2. Jadi untuk wargi Kamonesan silakan, jika ada kesempatan jangan disia-siakan program ini karena ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi wargi Kamonesan yang belum mempunyai tempat tinggal ya. Oke, demikian podcast Kamonesan untuk episode kali ini. Silakan jika ada kritik, saran, masukan, pertanyaan boleh nanti dituliskan di kolom komentar. Kamonesan, Kamis obrolan seru dan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerbitan PBG MBR ini adalah upaya pemerintah untuk membantu semua lapisan masyarakat mendapatkan hunian layak sesuai standar yang berlaku. Ayo kita manfaatkan program ini dengan menempuh syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pergi ke pasar membeli ubi, singgah sebentar di rumah makcik. Walau sedikit, rumah di bumi, asalkan tenang, hati menghuni.